Seolah-olah saya itu mungkin diasingkan ya, lebih gila lagi ya. Diasingkan di sana. Diasingkan. Terus Nah, itu bagaimana perasaan Kang Sidi kan seumur usia-usia itu ya, kan orang lain tuh pergi bersekolah SMP sementara Kang Sidik tuh harus bekerja gitu, merantau seperti itu. Perasaannya tuh awal bagaimana mulanya itu? sih nggak ada sakit hati dan sebagainya ya. Iya. Kalau kalau misalkan mah, tapi Karena pada kan naruni anak kan pasti ada sakit pastinya hati atau gimana gitu. alhamdulillah itu nggak ada sama sekali ke sana sih, nggak ada Oh alhamdulillah. nggak ada. Pas pas saya minta pulang itu kan dijegal nggak bisa lah, udah di sini aja gini-gini dirawat lagi gitu ya. Di Lampung itu. Bahkan saya jatuh sakit waktu itu, saya nemu uang 500 ya, saya jajanin, saya beli obat. Obat apa itu? Obat 500. seperti apa ya, panas tiris tuh apa namanya, bodrek kayak gitulah Oh intinya. yang kayak gitu-gitu ya. Waktu itu aduh ada hajat, terus ada saudaranya itu sirik karena saya diam saja kak, nggak kerja gitu ya. Iya iya. Waktu itu kan karena kalian saya sakit, saya mau marah, kayak emang jiwa gak marah sih dari kecil juga Iya suka, iya. gak apa-apa gitu biarin. Oh sabar aja gitu ya nggak Sering apa-apa. dibilangin di belakang gini-gini, sering kedengaran, udah biarin aja gitu ya. Iya iya. Dan jika cerita saya bisa pulang, ya saudara itu yang ke sana pas itu teh pulang, si anak itu teh merasa sedih pas saya pulang tuh karena dialah tempat curhat dan sebagainya gitu barangnya, eh, tempat mencurahkan segala hal yang dirisaukan kehidupannya pribadi. Terus saya bilang harus gini gini gini, yang sabar dan sebagainya gitu. Intinya saya Iya. pulang, saya naik apa, yang kapal terbang di air itu. Perahu. Perahu. Oh, naik perahu. Pas saya pulang itu saya 2 hari mabok di rumah. Kayak gini teh kayak oya gitu loh saya. Oh, jadi Mabok. Ya gitu. laut. Selama 2 hari ya? 2 hari. Jadi Oh. udah turun dari kapal gitu ya, udah dari rumah. Nanti terasa 2 hari 3 hari itu tuh oya gitu. Karena saya mabuk laut gitu. Oh gitu. Nah, hikmahnya tuh di sini, pelajaran hikmah terbesar bagi saya, mungkin umumnya bagi yang mendengar cerita saya. Iya. Di sini ketika itu saya menyadari semuanya. Kenapa saya di Lampung dan sebagainya. Mungkin ini angkat diri pribadi saya ya. Iya. Entah itu hal masalah keluarga dan lain sebagainya. Saya nggak peduli, waktu itu saya langsung ambil sejadah, langsung saya abrakin gitu ya. Matiin lampu dan sebagainya di rumah waktu itu sendiri. Baru nggak setengah jadi tapi sedikit lagi mau jadi gitu ya. Iya iya. Setengah jadi pasti waktu itu kan saya tinggalin gitu. Hasil mama dia dari Arab waktu itu. Saya berdoa kepada Allah begini, ya Allah, saya ikhlas itu apa hal yang terjadi sama saya yang kemarin gitu ya, maupun yang akan datang, maupun orang-orang yang sudah apa sebelum. Saya ridho, saya ikhlas, saya lillahi ta'ala gitu ya. Saya nggak marah sama siapapun karena saya sekarang sekolah enggak gitu, dapat cuan enggak. Terus saya respon yang saya dengar, ya Allah, saya di sana disekolahin, digenah-genahin gitu ya. Iya iya. Ternyata kejadiannya seperti ini gitu ya. Saya pulang hanya bawa uang 25.000, balik pakaian juga bekas itu. Ada yang ketinggalan juga, uang 25.000 itu juga dikasih sama tetangga gitu ya. Saya dikasih bukan sama keluarga yang sana. Sama sekali gak dibayar. Sekali anehnya juga. Entah mungkin mereka berpikirin saya ke sana cuma numpang hidup. Kan logika juga aneh ya. Oh, Kenapa iya, numpang iya. hidup udah di rumah aja. Iya iya. Atau mungkin di sananya nggak ada respon saya mau bekerja digaji, tapi nggak mungkin karena udah ada koordinasi dan semuanya saya mau gitu ya. Iya, Orang tua iya, saya iya. ngizinin, ayah saya awal mula sih nggak ngizinin ayah saya. Kenapa? Punya feeling di Wang Pahit dan sebagainya gitu ya, takutnya. Ternyata benar terjadi gitu. Nah saya tuh munajat kepada curhat gitu ya sama Allah, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas lillahi ta'ala, tapi saya ingin diberikan hal yang tidak diberikan sama manusia kebanyakannya ya. Tapi dengan mohon maaf saya nggak akan membicarakan ini ya, tapi adalah Iya iya. tapi alhamdulillah itu masih saya pakai sampai saat ini gitu. Apa yang saya pinta itu, dan alhamdulillah apa yang saya pinta ini manfaatnya saya sering gunakan kepada orang terdekat saya maupun yang jauh saja, atau contohnya mengobati dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun saya sendiri nggak minta gini-gini, tapi alhamdulillah dengan izin Allah dihadirkan ya gitu tak. Jadi saya selalu menyembunyikan hal apa kelebihan atau kekurangan dari diri saya nggak masalah itu ya. Iya Tapi iya. saya sembunyikan, tapi dengan izin Allah mereka tahu dengan sendirinya apa yang saya gitu ya, apa yang gitu ya, nah gitu. Iya iya. Nah mohon maaf saya nggak akan bilang. Nah hikmahnya adalah segala hal sesuatu dalam hidup, apapun itu hal yang terjadi, syukuri saja, ikhlas gitu ya. Karena segala sesuatu hal itu pasti ada manfaatnya gitu ya, ada Iya, iya, hikmahnya iya. gitu ya. Nggak mungkin gitu lah
terjadi juga ini atas kehendak Allah. Ini tandanya Allah menggurui kita dengan cara kehidupan seperti itu ya. Iya. Ya saya terima pribadi saya, dan pada akhirnya saya ikhlasin doanya Robbana Atina gitu sampai beres. Udah gitu saya sholat, udah nangis ngalor ngidul gitu ya. Iya. Hidup saya itu sendirian itu berantakan ya intinya mah. Pas pulang ke sini Pas teh. pulang ke sini teh berantakan. Saya mau apa waktu itu? Terus pas itu teh ada nih kakak saya kerja lah gini kan, kakak saya ada yang ke Bandung ya, Iya. kerja akhirnya ikut ke Bandung. Nah ini awal mula ke Bandung, udah dari Lampung tuh Oh, ulah dari Lampung, Kang Sidik ke tuh Bandung. ada siapa saudara? Saudara kakak saya ada di Kak, Bandung. kakak. Waktu itu umur saya menginjak 18 tahun kalau nggak udah salah. lumayan dewasa ya. Enggak gitu udah SD ya. SD setahun setengah di Lampung. SD itu berkisaran umur 13 mungkin ya. 13 berarti 14 setengah, 14, 15. Berarti saya 16 ke Bandung. Saya belajar ilmu jahit, ilmu obras gitu ya, tekstil gitu ya, buat berbayan. Alhamdulillah saya bisa gitu ya, harian awal mulanya. Oh, nah berarti di Bandung ini udah mulai kerja ya, kerja yang sesungguhnya. Gila lagi ini. Tapi ini kerjanya dibayar gitu ya. Ini dibayar. Kerja yang sesungguhnya. Ke hati gitu ya. Iya. Nah, ada nih. Nah, alhamdulillah tuh. Nah, adalah di sini apa yang saya pinta tuh sama Allah tuh kejadian. Intinya Apa itu yang saya Kang kan Sidik disayangi pinta? sama Allah gitu ya. Saya nggak peduli sama manusia karena manusia selalu gitu sama saya. Gitu kan. Mengecewakan. Makanya saya setiap melihat orang, saya selalu menggunakan penglihatan saya kepada Allah dulu. Jadi pola pikir saya begini, iman, pikiran, nurani, gitu aku mah gitu. Iman, pikiran, nurani. Apa itu maksudnya? Nah, ini lebih ke nafsu ya. Kalau iman nih yang saya pelajari nih, nggak boleh mabuk. Ada mabuk nih. Ada kata iman nggak boleh kan, pelajari nggak boleh. Saya nggak. Oh iya. Contoh orang-orang kayak gini harusnya gini nih. Nah iman tak, nggak langsung masuk ke pikiran. Tapi kan ini dipikirin kan gitu. Akal ya. Akal tak. Tapi kalau udah diizinin sama iman apa yang saya pelajari kan pasti otomatis ke akal nih, ke pikiran. Otomatis pikiran ACC. Kalau pikiran udah ACC, nah baru barengin dengan hati, nafsu dan pikiran itu dengan. Kalau ini udah tergolang, baru saya keputusan saya itu keluarin gitu. Oh, jadi harus melewati tiga itu dulu ya. Itu ya yang membentengi Kang Sidik tidak terjerumus. Nah, itu supaya tidak dimanfaatkan kembali. Lebih baik dimanfaatkan sama Allah sekalian gitu. Gitu. Iya. Jadi ke hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Karena saya nggak akan hadir di satu tempat kalau nggak bermanfaat. Contoh di sini ya nggak bermanfaat ya. Saya nggak akan hadir gitu. Bermanfaat ya saya hadir gitu ya. Bermanfaat untuk memberikan hikmah dan pengalaman supaya tidak terjadi kepada teman-teman yang menonton ini ya. Iya, sertifikatnya.